Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas soal tugas mata kuliah media pembelajaran dan e-learning. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfiani dengan NIM F1051201032. Soal pertama, perhatikan gambar di samping. Balok 1 dengan massa 2 kg meluncur tanpa selip dan dari ketinggian 1,8 meter dan menumbuk balok 2 yang bermassa 1 kg. Setelah tumbukan balok 2 meluncur pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,4, tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika tumbukan lenting sempurna. Kemudian penyelesaian dari soal yang pertama ini diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 1 kg, V1 sama dengan 0 meter per sekon, H1 sama dengan 1,8 meter, dan H2 sama dengan 0 meter. Kemudian yang ditanya adalah tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika tumbukan lenting sempurna. Jawab. Langkah pertama, menggunakan rumus kekekalan energi, di mana rumusnya adalah M1 sama dengan M2, penurunan rumusnya dari EP1 ditambah EK1 dan EP2 ditambah EK2. Kemudian dari penurunan rumus lagi, EP1 itu menjadi MGH1 ditambah EK-nya adalah 0, sama dengan EP-nya juga 0 ditambah EK2-nya menjadi 1/2 dikali M V2 kuadrat. Nah, kemudian M-nya kita coret, menyisakan G dikali H1 sama dengan 1/2 dikali V2 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan 2 kali G dikali H1. Lalu V2-nya kita jadikan akar menjadi akar 2 dikali G dikali H1. V2 sama dengan kita masukkan yang diketahui 2 dikali G-nya 10 dikali H1-nya 1,8 meter. Kemudian V2 sama dengan akar 36. Akar dari 36 adalah 6 meter per sekon. Kemudian setelah dapat V2, kita akan ke langkah kedua, yaitu menghitung setelah tumbukan dan sebelum antara balok 2. V2 menjadi V1 karena sudah menumbuk balok 2. V1 sama dengan 6 meter per sekon dan V2 sama dengan 0 meter per sekon. Kita lihat gambar di bawah ini. Ini adalah gambar setelah tumbukan, mendapatkan sigma P sebelum tumbukan dan sigma P sesudah tumbukan. Kemudian menurunkan rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Kemudian M1-nya adalah 2 dan V1-nya adalah 6 ditambah karena V2-nya 0 maka menjadi 0 juga. Dan sama dengan 2 V1 aksen ditambah 1 V2 aksen. Nah, kemudian menjadi 12 sama dengan 2 V1 aksen ditambah V2 aksen. Ini adalah persamaan 1. Kemudian langkah ketiga, menggunakan rumus tumbukan lenting sempurna atau sama dengan 1. Nah, rumus dari tumbukan lenting sempurna adalah E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Nah, E-nya adalah 1 sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per 0 dikurang 6. 1 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per 6, mendapatkan hasil 6 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian langkah keempat, substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 yang tadi.
Persamaan satu yang tadi adalah 12 sama dengan 2V1 aksen dikurang V2 aksen. Dengan persamaan duanya adalah 6 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Kemudian kita kurangkan menjadi hasilnya adalah 6 sama dengan 3V1 aksen. Di mana V1 aksen sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian cari V2 menggunakan persamaan 1. Persamaan satunya adalah 12 sama dengan 2V1 aksen dikurang V2 aksen. 12 sama dengan kita masukkan hasil V1 aksen, 2 dikali 2 dikurang V2 aksen. Menjadi 12 sama dengan 4 dikurang V2 aksen. V2 aksen sama dengan 8 meter per sekon. Lanjut ke langkah yang kelima. Cari jarak tempuh balok 2 sampai berhenti dengan menggunakan rumus W sama dengan delta EK. Ini adalah gambar baloknya. Yang balok pertama 8 meter per sekon dan balok kedua ini kecepatannya 0 meter per sekon. Lalu kita masukkan rumusnya W sama dengan delta EK dan min W gesek sama dengan EK 2 dikurang EK 1. Mengapa min W gesek? Karena berlawanan dengan arah kecepatannya. Kemudian min F gesek dikali S EK2 nya 0 dikurang 1/2 MV1 kuadrat. Kemudian min mu K dikali N dikali S sama dengan min 1/2 MV1 kuadrat. Dan N ini kita turunkan menjadi M kali G. Menjadilah min mu K dikali M kali G kali S sama dengan min 1/2 M kali V1 pangkat 2. Kemudian kita coret M-nya, tersisa min mu K dikali G dikali S sama dengan min 1/2 V1 pangkat 2. Kemudian kita ubah lagi menjadi S sama dengan V1 pangkat 2 per 2 dikali mu K dikali G. Nah, kemudian kita masukkan yang telah diketahui tadinya, S sama dengan V1-nya 8 meter per sekon, lalu dipangkatkan 2 per 2 dikali mu K-nya tadi adalah 0,4 dikali G-nya adalah 10. Jadi S-nya 8 pangkat 2 adalah 84 per 8. Kemudian dapatlah hasil 84 per 8 atau dibagi 8 adalah hasilnya 8 meter. Jadi, jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika tumbukan lanting sempurna adalah 8 meter. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Dua buah lensa positif F1 sama dengan 8 cm dan F2 sama dengan 6 cm. Disusun sejajar dengan jarak antara lensa 28 cm. Jika benda diletakkan 12 cm di depan lensa 1, tentukan letak bayangan akhir dari lensa 1 dan perbesaran bayangan. Penyelesaian dari soal kedua ini, yang diketahui dulu kita masukkan adalah F1 sama dengan 8 cm dan F2-nya 6 cm dan SO atau jarak benda pertama sama dengan 12 cm. Nah, yang ditanya letak bayangan akhir dari lensa 1 dan perbesaran bayangan. Jawab. Nah, agar mudah dipahami, kita lihat gambar di bawah ini. Kemudian dari gambar tersebut kita cari dulu SI-nya atau jarak bayangan dari lensa pertama. Kita masukkan dulu rumus umumnya, yaitu 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Kemudian menjadi SI sama dengan SO kali F per SO dikurang F. Nah, SI-nya kita masukkan yang diketahui dari soal ini dengan SO 12 dikali F1-nya 8 per SO-nya 12 dikurang FI-nya 8 sama dengan 12 dikali 8 per 4. 8 dibagi 4 sisa 2, 12 dikali 2 sama dengan 24 cm. Kemudian bayangan dari lensa 1 akan menjadi benda bagi lensa 2 atau SO dihitung dari bayangan lensa kedua. Nah, perhatikan gambar di bawah ini.
Nah, tadi kan kita telah mendapatkan hasil SI-nya 24 cm. Nah, jarak dari lensa pertama ke lensa kedua itu kan 28 cm. Maka jarak dari bayangan ke lensa kedua itu 4 cm dan dikatakan itu adalah SO kedua. Nah, SO sama dengan 4 cm dan F2-nya sama dengan 6 cm. Kemudian cari lagi SI-nya, yaitu SI kedua. Dengan memasukkan yang diketahui 4 dikali 6 dibagi 4 dikurang 6 sama dengan 4 dikali 6 per min 2 sama dengan min 12. Nah, SI min ini artinya pembentukan bayangan di depan lensa, maka ilustrasinya menjadi di depan lensa atau maya, menjadi bayangan maya. Kemudian gambar selanjutnya ini bisa kita lihat mendapatkan jarak bayangan akhir ke lensa 1 sejauh 16 cm. Dari mana kita mendapatkan 16 cm ini? Dari 28 cm dikurang 12 cm. Maka dapatlah jarak bayangan akhir ini, jarak bayangan akhir ke lensa 1 ini sejauh 16 cm. Kemudian karena di sini ada dua lensa, maka akan jadi perbesaran total. Nah, dari data gambar di atas diketahui yang diketahui adalah SO1-nya 12 cm, SO2-nya 4 cm, SI1-nya 24 cm, dan SI2-nya sama dengan 12 cm. Maka M totalnya sama dengan M1 dikali M2, MT atau M total sama dengan SI1 per SO1 dikali SI2 per SO2. Kita masukkan yang diketahui dengan MT sama dengan 24 per 12 dikali min 12 per 4. Dengan MT sama dengan 2 dikali 3. MT-nya atau M totalnya menjadi 6 kali. Jadi perbesaran total bayangan dari dua lensa adalah 6 kali. Sekian dari pemaparan dan pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.